Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa dengan saya Santri Kesuma dalam video pembelajaran kimia organik. Melanjutkan topik terdahulu tentang alkohol dan ether. Kali ini kita akan membahas tentang senyawa ether. Ether merupakan senyawa yang mempunyai gugus organik yang melekat pada atom oksigen tunggal. Bisa juga disebut sebagai alkoksida R. Rumus umum dari ether ialah R, O, R aksen, di mana R dan R aksen bisa jadi merupakan gugus yang sama atau juga bisa gugus yang berbeda. Gugus R dapat berupa alkil ataupun aril. Berdasarkan struktur molekulnya, senyawa ether diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, ether rantai terbuka. Definisi dari ether rantai terbuka ini seperti definisi ether secara umum, seperti yang disampaikan sebelumnya, yakni dengan rumus umum R, O, R aksen, di mana R dapat berupa alkil atau aril, seperti contohnya diethyl ether, ethyl phenyl ether, diphenyl ether. Kelompok berikutnya adalah kelompok ether siklik, di mana ether siklik ini merupakan senyawa ether yang berbentuk siklik dengan minimal tersusun dari tiga unsur. Tiga unsur ini termasuk juga atom oksigen penyusunnya. Kelompok ether ini disebut juga sebagai golongan epoksida. Seperti terlihat pada gambar 1 yang terdiri dari dua atom C dan satu atom O yang membentuk siklik dengan nama 1,2 epoksi etana, atau bisa juga disebut dimetil oksida atau oksirana. Berikutnya, epoksida yang terdiri dari 3 atom C dan 1 atom O disebut 1,3 epoksi propana atau trimethylene oksida, atau bisa juga disebut dengan oksetana. Sedangkan yang terdiri dari 4 atom C dan 1 atom O disebut 1,4 epoksi butana, atau biasanya dengan nama dagang tetrahidrofuran, atau bisa juga disebut oksasiklopentanat. Berikutnya, yang terdiri dari 5 atom C dan 1 atom O disebut 1,5 epoksi pentana, atau dengan nama dagang tetrahidropiran, atau bisa juga disebut dengan oksana. Berikut ini merupakan contoh senyawa epoksida, antara lain 2 epoksi pentana. Dapat dilihat pada gambar senyawa epoksi ini, cincin terbentuk dari 2 atom C yang berdekatan. Maka untuk penamaannya ditentukan dulu rantai C terpanjang, dan penomoran terkecil dimulai dari yang terdekat dengan epoksi. Contoh berikutnya adalah 2 etil 3 metil 1,4 epoksi butana. Pada contoh ini, penomoran tidak sama dengan contoh sebelumnya, karena siklik yang terbentuk berasal dari beberapa atom C. Maka penomoran terkecil dimulai dari atom C yang mengikat atom O. Klasifikasi ether yang berikutnya adalah ether mahkota. Struktur senyawa ether ini tersusun dari pengulangan OCH2CH2 atau ethylene oksi. Contoh ether mahkota dapat dilihat pada gambar. Pada gambar sebelah kiri dengan nama 15 Crown 5
Angka 15 menunjukkan jumlah atom C dan O yang menjadi penyusun mahkota, dan angka 5 menunjukkan atom oksigen. Berikutnya ada 18 crown 6, dan selanjutnya ada dibenzo 18 crown 6 dan benzo 21 crown 7. Untuk tata nama senyawa eter, kita mulai dari senyawa eter sederhana, di mana kedua alkil, aril, atau fenil disebutkan terlebih dahulu dan diikuti dengan kata eter, seperti contohnya dietil eter, atau umumnya orang biasa menyebut eter saja, dan metil fenil eter. Aturan berikutnya, untuk senyawa eter yang lebih kompleks, maka penamaan menggunakan alkoksi untuk menyebutkan gugus OR dan dianggap sebagai cabang atau substituen dari suatu rantai utama, seperti alkoksi alkana, alkoksi alkena, alkoksi arena. Contohnya pada senyawa 2-metoksi pentana. Pada penamaan ini, 2-metoksi dianggap sebagai cabang rantai utama, yakni pentana. Contoh berikutnya etoksi metil benzena dan 1,2 dimetoksi etana. Berikutnya, penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan posisi gugus fungsi, sehingga C yang mengandung gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Berikut ini contoh penamaan senyawa eter yang lebih kompleks adalah sebagai berikut. 2-etoksi pentana. Yang berikutnya 1,2,3 trimetoksi benzen. Dapat dilihat pada senyawa ini terdapat 3 gugus metoksi. Yang berikutnya 1-etoksi 3-metil sikloheksana. Berikutnya, untuk penamaan senyawa eter siklik mempunyai nama tersendiri yang dapat berfungsi sebagai nama induk. Penamaan senyawa eter siklik diberi awalan oksa dan diikuti dengan nama alkilnya, atau juga bisa diberi nama epoksi dan diikuti nama alkilnya. Seperti pada contoh di atas, 2,3 epoksi pentana atau 2-etil 3-metil oksirana, dan berikutnya 2-etil metil 1,4 epoksi butana atau 2-etil 3-metil oksasiklopentana. Berikut ini merupakan sifat-sifat senyawa eter. Yang pertama, senyawa dimetil eter berwujud gas. Yang kedua, senyawa dietil eter atau C2H5 2 kali O sampai dengan C16H33 2 kali O berwujud cair. Yang ketiga, titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan dengan alkohol pada jumlah atom C yang sama dan mudah menguap. Semakin banyak jumlah atom C, semakin sukar larut dalam air. Untuk dietil eter dapat larut sedikit dalam air sebanyak 7,5 gram per 100 ml. Yang berikutnya bersifat anestetik atau membius. Yang keenam, senyawa eter mudah terbakar dan pada umumnya bersifat racun. Cairan eter tidak berwarna dengan bau yang khas yang mengakibatkan rasa pusing, sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Pada dasarnya sifat eter hampir mirip dengan alkana,
dan tidak reaktif. Ether relatif sulit bereaksi dengan reagen-reagen yang ada di laboratorium, baik itu melalui reaksi oksidasi, reduksi, eliminasi, atau reaksi asam basa. Akan tetapi, ether dalam keadaan panas dapat bereaksi dengan asam-asam kuat atau asam-asam halida yang menyebabkan terjadinya pemecahan ikatan karbon oksigen. Seperti terlihat pada contoh, reaksi antara diethil ether dengan asam bromida dengan pemanasan, maka akan terbentuk etil bromida dan etanol. Sintesis senyawa ether sederhana dapat dilakukan di laboratorium atau skala industri, seperti contohnya dimetil ether, diethil ether, diisopropil ether, dan dibutil ether. Pembuatan senyawa ether dapat dilakukan dengan menggunakan sintesa Williamson, di mana pada metode ini pembuatan ether dilakukan dengan dua langkah. Langkah yang pertama adalah mengkonversi alkohol menjadi alkoksidanya dengan menggunakan logam reaktif seperti natrium. Seperti terlihat pada contoh, mereaksikan etanol dengan logam natrium sehingga menghasilkan natrium etoksida. Langkah kedua adalah mereaksikan alkoksida logam tersebut dengan alkil halida sehingga dihasilkan senyawa ether dan garam halida. Seperti terlihat pada contoh kedua, reaksi antara natrium etoksida dengan metil bromida sehingga dihasilkan etil metil ether dan natrium bromida. Cara lain untuk sintesis ether yang berikutnya adalah dengan cara dehidrasi alkohol dengan menggunakan asam sulfat pekat pada suhu 130 derajat Celcius. Hal ini hampir mirip dengan reaksi dehidrasi alkohol untuk pembuatan senyawa alkena. Akan tetapi, yang membedakan adalah suhu operasional yang digunakan adalah 180 derajat Celcius. Sintesis senyawa ether yang berikutnya adalah dengan mereaksikan alkil halida dengan Ag2O. Reaksi antara alkil halida dengan Ag2O padat dan kering ini akan menghasilkan senyawa ether. Contoh reaksi adalah dalam pembuatan diethil ether, di mana 2 kali CH3CH2Cl direaksikan dengan Ag2O padat, maka akan menghasilkan diethil ether plus Ag2Cl yang berupa endapan. Baik, demikian tadi video pembelajaran tentang ether dan rangkaian keseluruhan tentang materi alkohol dan ether. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi Anda dan dapat menambah wawasan Anda semua. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.